Misalnya di awal mula prodi A itu dicakup oleh LAM bidang A. Ternyata setelah dikaji ini nggak cocok untuk ada di LAM A, tapi adanya di LAM B atau C atau D. Sekarang kan ada 5 LAM sekarang sudah berdiri. Tapi yang terkait dengan kita di BTKS hanya 2, LAMDIK dan sama LAMEB. Atau juga dikembalikan ke induknya ke BAN PT selama LAM-nya itu belum berdiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya keahlian menjelaskan kalau pendidikan bahasa Arab itu sebetulnya masuk dalam rukun keagamaan atau ranah pendidikan. Selama itu bisa dibuktikan dan BAN PT nanti akan menyetujui majelis akreditasi, itu akan dikembalikan ke LAM yang belum ada. Berarti ke BAN PT kembali. Oleh karena itu ya kemarin saya mengusulkan kalau diusulkan oleh masing-masing prodi setempat itu berat. Saya menyampaikan agar asosiasi prodi ya, khususnya yang ada di Kementerian Agama yang sudah existing, yang sudah berdiri, seperti PAI misalnya kalau sudah ada asosiasinya atau juga pendidikan bahasa Arab, itu segera merumuskan apakah PAI misalnya apakah cocok tadi masuk LAMDIK atau tetap masuk ke LAM Gama atau BPT. Nah, informasi terakhir kemarin katanya di Jogja apa di Semarang ya, teman-teman di asosiasi PAI sudah membuat body of knowledge atau BOK ya, untuk sama-sama memberikan rumusan menimbang ulang apakah ini masuk LAMDIK atau tetap di BPT. Nah, hasilnya sedang dibahas dan termasuk itu juga rekomendasi kemarin yang disampaikan kami ya ke depan tim pengusul atau juga pendiri LAM keagamaan agar pertama body of knowledge ini, karena sekalipun LAM Gama berdiri ya, LAMDIK prodi yang disebut sama LAMDIK sama LAMEMBA kelihatannya bisa pindah ke LAM Gama kalau ada body of knowledge. Ini kemungkinannya tetap di LAMDIK atau juga nanti otomatis pindah ke LAM Gama. Ini masih 2 kemungkinan yang masih belum bisa dijelaskan. Tapi poinnya kan begini Bapak Ibu. Sebetulnya kan kita ini semua berat kan, intinya kan berat di biaya sebenarnya. Itu yang saya sampaikan kemarin, Pak Rob. Saya bilang ini sebetulnya teman-teman di PTKS termasuk seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu bukan soal pindah LAM-nya, justru biayanya yang berat. Yang dirasakan berat itu bukan soal LAM-nya berdiri. Justru kalau LAM Gama semakin cepat berdiri sementara Kementerian bisa sanggup membiayai BAN PT ya diperlambat aja LAM-nya kan gitu, supaya prodi-prodi yang di keagamaan tidak pindah gitu kan. Nah, itu juga sempat saya sampaikan ya, tapi karena memang amanat undang-undang ya, amanat undang-undang 1212 memang sudah 10 tahun berdasarkan undang-undang itu memang akreditasi ini khusus prodi memang dilakukan oleh lembaga eksternal yang didirikan oleh masyarakat. Memang itu sih sudah waktunya memang LAM Gama juga berdiri berdasarkan perintah. Nah, itu yang terkait dengan akreditasi di LAM keagamaan, khususnya prodi-prodi yang sekarang ini masih dicakup oleh BAN PT ya, oleh BAN PT karena secara perlahan-lahan mungkin juga nanti BAN PT hanya melakukan akreditasi khusus di bidang prodi. Itu yang mungkin bisa diinfokan ya untuk Bapak Ibu sekalian tentang akreditasi khususnya akreditasi keagamaan. Jadi kemarin poinnya sebetulnya saya menyampaikan agar termasuk juga disampaikan agar LAM Gama kalau berdiri itu melakukan akreditasi otomatis seperti BAN PT. Jadi setelah 5 tahun terakreditasi suatu prodi maka tidak lagi mengajukan akreditasi ulang kecuali dia mau berubah status. Itu saya sampaikan supaya tidak seperti LAM, baik LAMDIK maupun LAMEMBA yang 5 tahun dia harus melakukan pre-akreditasi ya. Dan itu kan cukup memberatkan. Dan itu ya di soal komponen biaya termasuk juga saya menyampaikan agar tidak memberatkan asesor-asesor di LAM Gama ini tidak terbang dari Jawa ke luar Jawa, tapi di satu pulau, sehingga memungkinkan kalau misalnya terjadi nanti asesmen lapangan itu biayanya tidak mahal. Itu juga saya sampaikan Pak, agar komponen biaya yang dibebankan kepada prodi
khususnya di PTKIS ya, kita bicara PTKIS itu tidak berat, tidak berat. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah saya sampaikan ke tim pendiri Langgama agar kemudian bisa diinventarisir ya, kemudian dijadikan kebijakan bersama lama nanti kalau berdiri. Sekira dari saya itu saja dulu dari bidang akademik. Hal lain terkait dengan kegiatan akademik ke depan, tadi berdasarkan arahan Pak Koordinator bahwa akan ada tim percepatan guru besar dan lain-lain. Tapi saya lagi mendata berapa banyak sebetulnya yang akan beranjak gitu ke guru besar di seluruh dosen PTKIS Jawa Barat ini. Kalau jumlahnya masih satuan atau masih puluhan, ya mungkin juga belum begitu banyak ya. Dan ya kita lagi mengidentifikasi dulu langkah-langkah untuk menuju ke sana. Termasuk juga apakah sudah saatnya kita buka kemungkinan konferensi internasional di luar negeri misalnya, sekalian melaksanakan MOU, sekalian juga untuk memfasilitasi teman-teman kita yang akan melakukan percepatan guru besar. Itu juga sesuatu yang sedang kami pikirkan. Berdasarkan nanti saya ingin melihat dari data di Pak Sekretaris apakah ada berapa sebetulnya dosen-dosen kita yang siap untuk percepatan guru besar yang sudah dekat. Baik, dari saya itu saja dulu sementara. Silakan dari Pak Wakil yang lain. Ini ada Pak Dedek mewakili Wakil Kemahasiswaan dan Pak Ujang SAR kelembagaan dan kerjasama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati para rektor, para ketua, para dekan di lingkungan PTKIS Wilayah 2 Jawa Barat. Pada sore ini kami ada menyampaikan beberapa hal. Pertama, persoalan penguatan kelembagaan di PTKIS kita ini saya kira perlu kita benahi bersama. Yang pertama, memang yang kami benahi untuk penguatan kelembagaan itu mulai dari pengajuan. Memang yang mengajukan itu sekarang agak diperketat oleh Komisaris sesuai dengan regulasi. Banyak yang mengajukan PTKIS baru, tapi banyak yang memang tidak sesuai dengan regulasi. Misalnya dosen yang diajukan oleh PTKIS baru itu kebanyakan tidak siap dan kami tidak bisa merekomendasikan. Dan regulasi terbaru sekarang nomor 15 tahun 2022 itu bahwa dosen itu sekarang memang dari sisi kuantitas ada penurunan. Dulu sebelum nomor 15 2022 itu 6, sekarang memang jumlahnya menjadi 5 untuk pengajuan ya PTKIS baru. Dan walaupun demikian tentu saja kami monitor tentang linearnya, ya linear antara prodi dan dosen yang diajukan. Dan kebanyakan persoalannya adalah memang sepertinya mudah ya mengadakan dosen, tetapi kenyataannya banyak yang urung mengajukan PTKIS baru itu terkait dengan persoalannya di dosen, terutama prodi-prodi yang agak sulit dosennya, misalnya PGRI ya. Nah, itu agak banyak yang kesulitan untuk pengajuan dosennya. Kemudian PAUD ya, PAUD itu juga di kita paling lulusannya dari UPI. UPI itu ada PhD konsentrasi PAUD, tapi di yang lain belum bisa dibuka. Kemudian
juga melakukan pembinaan. Ada beberapa PTKS di lingkungan kita yang memang perlu mendapatkan suntikan-suntikan. Yang pertama itu kemarin ada yang sekitar 15 PTKS yang dipanggil, dan kami juga bekerja dengan Pak Kasubdit ya, yang tergolong pada prodi yang TMSP, tidak memenuhi syarat peringkat, dan itu sudah dilakukan pembinaan dengan Pak Kasubdit di Bandung, termasuk juga yang di persoalan di manajemen ya, bahwa ada, memang tidak banyak, ada 2 PTKS kita yang memang ini perlu mensolidkan secara internal di PTKS. Jadi memang jangan sampai ada persoalan internal di PTKS. Memang itu kami tidak perlu terjun langsung ke dalam, terutama yang menyangkut internal. Tapi yang berkembang sekarang, misalnya sampai ada yang ke pengadilan, saya kira itu urusan internal. Dan kami dengan Pak Koordinator sudah memberikan masukan-masukan, terutama yang bermasalah itu jangan sampai mahasiswa dirugikan, misalnya karena kesalahan manajemen di internal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk program transformasi kelembagaan dengan PMA yang baru itu, kami mempersilahkan kepada para pimpinan untuk yang sudah memenuhi syarat agar bisa mengajukan transformasi perubahan dari STI atau dari STIT ke STI atau ke IAI Institut. Ada beberapa yang sudah mengajukan, dan memang di PMA 15 2022 itu sekarang ini sedang ada diskon ya, sedang ada semacam kemudahan-kemudahan, terutama adalah dulu itu untuk mendirikan institut harus 6 prodi. Sekarang ini sedang diskon jadi 4. Silakan nih yang mau bertransformasi. Dan yang sekarang juga sudah mulai dibaca oleh para pimpinan bahwa untuk universitas dulu 8, sekarang menjadi 6 prodi dengan syarat berbeda di fakultas ini. Dan ada beberapa yang kita doakan semoga menjadi terus berkembang menjadi universitas maupun institut. Ya. Karena semacam gunung buyung yang sedang proses ya. Kemudian IAIN juga ini sedang bersiap-siap ke universitas, dan saya juga meminta kepada yang lainnya supaya bersiap-siap ya untuk berubah, karena memang indikator kemajuan kelembagaan itu adalah diantaranya adalah berubahnya kelembagaan. Dan tentu saja ini menurut kami ini brand misalnya sekolah tinggi dengan institut itu berbeda, institut dengan universitas juga berbeda brandnya ya. Dan ini saya kira akan
evaluasi kepada berbagai hal. Ya, dan mudah-mudahan PMA 16 ini bisa direspon oleh semua Bapak Ibu pimpinan, sehingga nanti silakan. Memang ada yang sudah memenuhi syarat, karena begini, ada yang misalnya naik universitas tapi kurang satu prodi, tapi ada yang prodinya sudah lebih satu tapi belum ada izin dari yayasan. Karena saya keliling. Jadi mudah-mudahan ke depan ini secara kelembagaan semuanya sudah berubah, ada perubahan ya, karena bagaimana ini harus kita respon dan ini hak kita semua untuk bisa berubah. Kemudian di bidang kerjasama ini saya kira yang menjadi tagihan dari BNPT diantaranya kerjasama. Kami menyadari hal-hal itu ya. Nah, ini supaya mendongkrak nilai akreditasi institusi maupun prodinya, diantaranya kami akan mencoba nanti bagi yang belum punya MOU atau MOI kerjasama dengan luar negeri, karena itu ada tingkatan nilainya, kami juga akan kerjasama dengan Malaysia. Nanti silakan nanti yang mau ikut MOU dengan Malaysia siapa aja, nanti silakan daftar. Ada satu lagi program ke Turki ya. Nanti siapa aja yang mau ikut ke Turki, baik pimpinan atau siapa yang ditugaskan, mudah-mudahan bisa mendongkrak akreditasi kita pada aspek kerjasama. Sebab begini, nanti kerjasama itu luar negeri, ada nasional, lokal, ada, sekira nilainya berbeda. Dan mudah-mudahan nanti semuanya, semua PTKS Jawa Barat sebenarnya sudah punya akses untuk MOU kerjasama dengan luar negeri. Dan kami akan memfasilitasi dengan Malaysia dan Turki. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian mau ikut yang mana. Jadi silakan saja dibicarakan di tingkat pimpinan untuk bidang kerjasama ini. Untuk sementara itu saja dulu Pak Ramdan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wapor Kelembagaan Akademik, yang saya hormati Bapak Rektor, Ibu Rektor, Bapak Dekan dan Ibu Dekan, serta Bapak Ketua dan Ibu Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam swasta di Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang program kerja di bidang sarana prasarana dan kemahasiswaan. Kebetulan kemarin waktu Sosprok juga sudah saya sampaikan tentang hal ini, tetapi karena pada kesempatan ini dihadiri itu oleh unsur pimpinan, maka alangkah baiknya saya menginformasikan kembali tentang program-program yang telah dilaksanakan. Yang pertama, pada tahun 2022 ini bidang sarana prasarana dan kemahasiswaan, alhamdulillah kemarin pada bulan Juli awal
itu sudah melaksanakan kegiatan Biosima, yaitu pekan olahraga, seni dan ilmiah di tingkat Kopertais, di mana dihadiri Biosima ini oleh 97 PTKIS. Jadi kalau dipersentasekan, yang 97 PTKIS itu sekitar 59% yang ikut serta dalam Biosima tersebut. Yang 97 PTKIS tersebut ada yang aktif, ada yang hanya kontribusi, yaitu membayar iuran. Jadi ada yang dibagi kepada dua kelompok ya, kelompok yang iuran itu 3 juta per PTKIS, termasuk yang aktif mengikut sertakan peserta-pesertanya. Ada juga yang hanya iuran saja kan gitu, membayar 3 juta tetapi tidak mengikut sertakan peserta. Nah, jadi jumlah keseluruhan itu ada 59%. Jadi ada 41% yang tidak ikut serta. Ada yang tidak ikut serta. Berarti kalau dari 165 PTKIS berarti ada sekitar berapa ya? Ya sekitar 170-an lah. Bukan 170. Ada 70 PTKIS yang tidak ikut serta. Nah itu karena kemarin waktu pada sidang komisi itu disepakati bersama oleh peserta waktu itu yang dipimpin oleh IAILM yang mewakili, terus diwakili juga oleh Nurul Iman dan diwakili juga oleh IAID, itu dari unsur pimpinan waktu itu. Maka disepakati bahwa biaya Biosima itu akan ditanggung seluruhnya oleh PTKIS yang ada di wilayah Kopertais 2, kan itu Bapak Ibu. Nah, pada kenyataannya hanya 97 yang aktif dan hanya iuran saja. Nah, nanti mohon jadi dibicarakan juga, insya Allah pada besok hari kita ada sidang komisi, itu dibicarakan terutama untuk Biosima ke depannya, kan gitu ya, Biosima ketiga tersebut. Itu Bapak untuk Biosima. Yang kedua, penerima sarana prasarana pada tahun 2022 ini baik itu untuk renovasi atau melanjutkan pembangunan atau juga untuk IT penunjang akademik itu sebanyak 58 PTKIS penerima sarpras tersebut. Jadi kalau dipersentasekan itu 35% dari seluruh PTKIS yang ada di Kopertais 2. Dan kalau dilihat dari keseluruhan Kopertais yang ada di 15 Kopertais, alhamdulillah Kopertais 2 ini merupakan penerima sarpras yang paling banyak dari Kopertais. Jadi dari 58 PTKIS tersebut itu ada 2 gelombang pencairan, gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu 50 PTKIS, itu pencairannya di bulan Oktober akhir. Nah, yang 8 itu kemarin sekitar 1 minggu kemarin pencairannya. Itu adalah perguruan tinggi susulan, termasuk kemarin alhamdulillah 2 yang dari Cianjur yang terkena musibah gempa, yaitu STAI Imam Syafi'i dan STAI Al-Azhari. Memang
itu termasuk perguruan tinggi yang masuk kategori kerusakan berat. Itu dibantu oleh Kemenak Pusat. Seterusnya yang nomor 3 yaitu penerima KIP kuliah. Dari 165 PTKIS, sekarang pada tahun 2022 ini itu ada 90 PTKIS yang menerima KIP kuliah. Yang 90 PTKIS itu beragam, Bapak Ibu semuanya, kuotanya. Ada yang menerima 12, ada yang 10, ada yang 7, itu beragam. Itu berdasarkan jumlah mahasiswa. Jadi pembagiannya proporsional berdasarkan tadi jumlah mahasiswa. Jadi kalau dari 90, dan memang itu ada kenaikan terus Bapak Ibu semuanya tentang penerima KIP kuliah ini. Jadi dari tahun 2000 sekian terus ada kenaikan penerima, baik kenaikan jumlah kuotanya maupun jumlah perguruan tingginya. Mudah-mudahan pada tahun 2023 nanti bisa seluruhnya perguruan tinggi mendapatkan KIP kuliah. Nah, tinggal yang sudah dapat sekarang itu tolong diperhatikan tentang pelaporannya, Bapak Ibu. Pelaporan per semester biasanya, baik pelaporan akademik maupun pelaporan keuangannya. Itu harus jadi perhatian karena kalau ada catatan kurang bagus itu menjadi bahan kebijakan tahun berikutnya. Apakah akan diberi lagi atau tidak. Dan insya Allah kalau melihat dari perkembangan itu kuota untuk KIP kuliah itu dari tahun ke tahun itu jumlahnya semakin banyak di Kemenak. Cuma kita jangan membandingkan dengan KIP kuliah yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu jangan membandingkan ke sana. Tapi kita syukuri dulu lah yang ada. Tetapi dari tiap tahun terus ada peningkatan Bapak Ibu, ya. Tinggal kita perhatikan yang sudah menerima untuk pelaporannya supaya tepat waktu dan berdasarkan kenyataan yang dijalankan oleh perguruan tinggi kita. Itu 3 kegiatan, ya 3. Terus juga kami melakukan monitoring dan evaluasi KIP kuliah juga, Bapak Ibu. Jadi ada monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenak Pusat, termasuk oleh Kopertais tentang KIP ini. Termasuk juga sekalian saja sarana prasarana juga diadakan monitoring dan evaluasi yang mendapatkan sarana prasarana tersebut. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan tentang monitoring dan evaluasi KIP kuliah maupun sarana prasarana, termasuk bimbingan teknis KIP kuliah, bimbingan teknis penerima sarana dan prasarana. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang itu dari mulai tahun 2020 penerima KIP maupun sarana prasarana, di samping tadi ada monitoring dan evaluasi untuk melihat penerapan daripada apa yang diajukan, maka nanti juga akan ada pemeriksaan dari Irjen maupun BPK. Itu biasanya kalau tidak Irjen ya dari BPK gitu. Itu akan dilakukan kan gitu, akan diadakan. Itu dari tahun 2020 Pak Rektor untuk penerima ini. Jadi sekarang KIP yang kita dapat hanya
10 juga dapat diperiksa oleh Dirjen itu. Itu menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan KIP kuliah maupun pelaksanaan sarana prasarana memang harus berdasarkan juknis atau petunjuk teknis yang telah kita sepakati bersama. Jadi jangan keluar sedikit pun lah, jangan melenceng kayak namanya kan gitu. Supaya ya kita kan dapat sebetulnya ukurannya sedikit ya, bantuan 100 juta untuk sarpras KIP kuliah kan gitu. Tetapi karena itu menerimanya dari negara, ya wayahna kan gitu, ada pemeriksaan sekarang. Nah itu Bapak Ibu semuanya tentang kegiatan pada tahun 2022 di bidang sarana prasarana. Karena besok itu akan dibicarakan juga tentang rencana program yang akan kita lakukan, maka silahkan nanti di bidang komisi sarana prasarana dan kemahasiswaan termasuk kerjasama untuk berdiskusi mengajukan program-program yang nanti dapat dirasakan oleh kita semua. Itu saja untuk sementara informasi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.